Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nastia. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang dosen pengampunya Bapak Abdus Syukur, yaitu tentang Masail Fikiyah Al-Hadisah. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, presentasi tentang hukum khitan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, presentasi tentang hukum pernikahan tanpa kehadiran wali atau ayah. Ahli fikih yang juga Direktur Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sahwat, menjelaskan ada dalil untuk khitan bagi anak perempuan, baik yang mengacu pada Al-Quran maupun hadis. Namun, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum sunat tersebut. Ada yang mengatakan wajib, tidak wajib, dan ada juga yang memandang itu pemuliaan atas perempuan. Mazhab Syafi'i berpendapat hukum khitan ialah wajib atas laki-laki dan perempuan. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak memandang khitan atas perempuan dari sisi hukum taklifi, melainkan afdaliyah atau keutamaan. Ketiga mazhab tersebut, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, mengatakan bahwa khitan yang dilakukan pada anak perempuan merupakan tindakan pemuliaan Islam atas perempuan. Yang pertama, mazhab Hanafi. Ustadz Sahwat menjelaskan, mazhab Hanafi sepakat berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan. Dikatakannya, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari perspektif hukum taklifi, tetapi sebagai kemuliaan bagi perempuan. Yang kedua, mazhab Maliki. Adapun mazhab Maliki memandang sunat bagi perempuan sebagai kemuliaan. Al-Qarafi 684 Hijriah, salah seorang ulama terkemuka mazhab Maliki, menuturkan dalam kitabnya, makruh bagi Imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran atau hari ke-7, sebab itu perbuatannya orang-orang Yahudi, membatasi usia khitan ketika anak berumur 7 tahun, sebagaimana diperintahkan untuk mereka salat dari umur 7 tahun hingga 10 tahun. Yang ketiga, mazhab Hanbali. Pendapat dua mazhab di atas juga senada dengan pandangan dari mazhab Hanbali. Ustadz Sarwat menjelaskan, menurut mazhab ini, hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut mazhab Hanbali, khitan bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Ujarnya, hukum berkhitan bagi anak laki-laki. Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang wajibnya berkhitan bagi laki-laki sebagai berikut. Yang pertama, hal itu terdapat dalam banyak hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk berkhitan bagi orang yang masuk Islam. Yang kedua, khitan berfungsi untuk membedakan antara kaum muslimin dan Nasrani, sehingga kaum muslimin mengetahui mereka untuk mereka dibunuh di medan perang, maka berkata, khitan merupakan pembeda. Jadi, jika
tan itu merupakan pembeda, maka hukumnya wajib. Karena adanya kewajiban perbedaan antara kaum muslimin dan orang kafir. Dan dalam hal ini haram menyerupai orang-orang kafir. Yang ketiga, bahwa khitan adalah memotong sesuatu dari badan. Sedangkan memotong sesuatu dari badan itu hukumnya haram. Padahal haram itu sendiri tidak boleh dilaksanakan kecuali adanya sesuatu yang wajib. Maka dengan demikian khitan itu statusnya menjadi wajib. Yang keempat, bahwa khitan itu harus dilaksanakan oleh walinya anak yatim dan harus melibatkan anak yatim dan hartanya. Karena orang yang menghitan itu akan diberi upah seadanya. Khitan ini tidak wajib, maka tidak mempergunakan harta dan badan. Ini adalah alasan mahsur dan logis yang menunjukkan atas wajibnya berkhitan bagi laki-laki. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang presentasi hukum pernikahan tanpa kehadiran wali atau ayah. Wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Syarat untuk menjadi wali: yang pertama, Islam; yang kedua, baligh; yang ketiga, berakal; yang keempat, merdeka; yang kelima, laki-laki; yang keenam, harus adil. Demikian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.